ibadah itu hanya untuk Allah. Jadi walaupun orang menamainya sebagai bentuk ibadah, maka itu bukan ibadah. Boleh dikatakan ibadah batilah, ibadah yang batil. Nah, selain dari kaum muslim, mereka yang mengatakan ibadah, ya mereka juga apa? Mengistilahkan apa? Ada ibadah di tempat-tempat mereka. Nah, tapi ibadah apa? Ibadah batilah. Kenapa? Karena dia menempatkannya pada yang tidak berhak. Nah, oleh karena itu perbuatan syirik dinamai sebagai bentuk zulm, kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah bentuk kezaliman. Apa itu zulm? Penggunaan zulm dalam bahasa Arab adalah wad'u syai' fi ghairi mawdhi'i, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Meletakkan apa? Makna zulmun secara bahasa adalah wad'u syai'i fi ghairi mawdhi'i, menempatkan, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Nah, suatu ibadah apabila diberikan kepada yang tidak berhak, itu bentuk kezaliman, dan itulah kezaliman, kejahatan yang paling besar. Nah, sebenarnya Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Ala ukhbirukum bi akbaril kabair? Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Nah. Baik. Qala fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadati. Apabila engkau mengetahui, telah tahu bahwasanya Allah menciptakanmu dalam rangka beribadah kepadanya, fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, maka ketahuilah ibadah tersebut tidak akan dinamakan sebagai ibadah yang benar, yang hak, yang akan diterima kecuali disertai dengan tauhid. Kama anna as-salata la tusamma salatan, sebagaimana halnya satu salat tidak akan dinamakan sebagai salat yang diterima, yang makbulah ya di sisi Allah, illa ma'at tahara, kecuali disertai dengan adanya tahara, kesucian. Ya, nah, illa ma'at tahara. Nah, jadi ibadah yang dilakukan tidak akan mungkin diterima kecuali dengan keikhlasan. Sebagaimana salat juga tidak akan mungkin diterima kecuali kalau bersih dari hadas besar ataupun kecil, ataupun bersih dari tempat, kemudian pakaian, badan bersih dari najis. Qala fa idza dakhala asy-syirku fil ibadati fasadat. Apabila syirik masuk dalam suatu ibadah, fasadat, maka niscaya ibadah itu akan menjadi rusak. Nah, ibadah syirik masuk kepada suatu ibadah, maka ibadah akan menjadi rusak. Kal hadathi idza dakhala fit tahara, sebagaimana hadath seperti al-fusa wad durat, buang ya, keluar angin, kalau masuk di dalam tahara, maka tahara akan menjadi batal. Jadi perusak tahara, yang merusak wudu ya adalah apa? Dengan berhadas, batal tahara. Maka demikian pula ibadah ya, apabila masuk syirik, ibadah itu akan menjadi rusak. Imma merusak secara keseluruhan kalau itu syirik besar, ataupun merusak sebahagian, khususnya amal yang sedang dia lakukan ketika syirik kecil berupa riya ataupun sum'ah. Baik. Qala asy-syari rahimahullah, kita baca syarahnya. Qala fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadati, yakni idza arafta min hadhihi al-ayah, jika engkau mengetahui, telah tahu bahwasanya Allah menciptakanmu untuk beribadah, sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an yang telah kita bacakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka, jin dan manusia itu apa? Beribadah kepadaku, kata Allah. Qala wa anta minal insi, sementara engkau adalah dari golongan mana? Manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beliau katakan wa anta minal insi, engkau adalah dari golongan manusia. Dahilun fi hadhil ayah, masuk dalam ayat ini. Nah, demikian pula jin ya juga masuk. Nah, qala wa arafta anna Allah ma khalaqaka abatha, dan ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah menciptakanmu untuk sesuatu yang sia-sia. Nah, ma khalaqaka abatha, ya Allah menciptakanmu bukan hanya begitu saja, tanpa ada tujuan dan tanpa ada hikmah. Nah, qala aw khalaqaka lita'kul wa tashrab faqat, ya Allah tidak menciptakanmu
hanya untuk sekedar makan dan minum semata. Ta'ishu fi hadhihi dunya, engkau hidup di dunia ini, wa tasrah wa tamrah, kemudian engkau hanya sekedar bersenang-senang. Lam yakhluqka lihada, Allah menciptakanmu bukan dengan tujuan ini. Khalaqakallahu liibadati, Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu upayakan segala ya yang kita lakukan, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita upayakan apa? Semuanya bernilai ibadah. Ya. Naam. Upayakan apa yang kita lakukan seluruhnya bernilai ibadah. Ketika kita tidur, upayakan bernilai ibadah. Makan, minum, upayakan bernilai ibadah. Kita keluar bekerja, mencari nafkah, bernilai, usahakan bernilai ibadah. Bahkan Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum apa? Sedekah. Bahkan pada kemaluanmu apa? Ada nilai sedekah, ya. Sehingga para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, apakah salah satu di antara kami syahwat kami datang, kami bisa mendapatkan pahala?" Maka Nabi hanya menjawab, bagaimana seandainya kalian menempatkannya syahwat itu di tempat yang haram, bukankah kalian akan mendapatkan dosa? Maka demikian pula ketika kalian menempatkannya di tempat yang halal pada istri kalian, maka tentu akan mendapatkan apa? Pahala, ya. Bukan hanya sekedar melampiaskan syahwat, hawa nafsu, ya, dan sebagainya, tapi upayakan apa? Seluruhnya bernilai ibadah. Bagaimana kalau dilakukan dengan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Nabi SAW? Man ata ahlahu faqala bismillah, Allahumma jannibni wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ini pahala lagi. Bagaimana kalau dia meniatkan dengan hubungan tersebut dia bisa mendapatkan anak-anak keturunan yang saleh, salehan, ia memperjuangkan agama ini dan seterusnya. Ini pahala yang lain, ya. Naam. Baik. Jadi upayakan ketika kita sudah tahu bahwasanya Allah menciptakan kita untuk ibadah, maka upayakan bahwa segala yang kita lakukan seluruhnya bisa bernilai ibadah. Jadi tentunya membutuhkan ya ilmu. Baik. Qala rahimahullahu taala khalaqakallahu liibadati. Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya. Innama wa innama sakhkhara laka hadhil al-mawjudati min ajli an tasta'ina biha ala ibadati. Dan sesungguhnya hanyalah Allah memudahkan untukmu apa-apa yang ada, fasilitas yang ada di dunia ini, min ajli an tasta'ina biha, agar dengan fasilitas yang Allah berikan kepadamu engkau gunakan untuk ibadah. Ya. Nah, Allah memberikan kita rezeki kendaraan, pakai ibadah. Ya. Nah, bukan untuk dikoleksi, bukan untuk hanya dipakai berbangga-bangga, bukan. Nah, seluruh apa? Bernilai ibadah. Motor umpamanya pakai ke masjid, pakai pergi ta'lim. Ya, ada yang butuh mungkin ya. Nah, dari tetangga kita dipinjamkan. Ya, umpamanya ya. Ya, ini bernilai ibadah. Jadi beliau mengatakan wa inna ma sakhkhara laka hadhil mawjudat min ajli an tasta'ina bi ala ibadati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memudahkan, menundukkan apa-apa yang wujud ini, apa-apa yang ada, ya, min ajli an tasta'ina biha, karena dengannya ya engkau bisa memanfaatkannya untuk apa? Dipakai ibadah. Li'annaka la tastati'u an ta'isha illa bihadhil asya', karena engkau tidak akan mampu hidup kecuali dengan ya apa-apa yang ada ini. Ya, Allah menciptakan kita untuk ibadah, ya. Naam, Allah menyiapkan fasilitas air, ya, makanan, ya, seluruhnya apa? Dipakai untuk ibadah. Wala tatawassalu ibadatillahi illa bihadhil asya', dan engkau tidak akan dapat sampai kepada peribadatan kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang Allah wujudkan yang ada, yang Allah siapkan dari hal-hal yang baik, rezekinya. Naam. Taib. Qala wa sakhkharahu Allahu laka li ajli an ta'buda. Allah memudahkannya untukmu agar engkau beribadah kepadanya. Laisa min ajli an tafraha biha. Bukan agar engkau berbangga ataupun bersenang-senang dengannya. Wa tasrahu wa tamrah wa tafsuk, ataupun melakukan kefasikan, kemaksiatan dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Wa tafjur ta'kul wa tashrab mashtahita, ya, engkau makan minum sesuai dengan keinginanmu. Hadza sya'nul bahaim. Ini kata beliau, kalau hanya untuk sekedar makan, minum, tidur, ya, dan seterusnya, ini sya'nul bahaim. Ini keadaannya apa? Binatang ternak. Binatang ternak apa? Makan minum. Binatang ternak juga ya melampiaskan apa?
syahwatnya. Nah sekarang kalau cuma itu tujuan kita, waliyadzubillah, maka ketahuilah binatang juga seperti itu keadaannya. Nah, ammal adamiyun fallahu jalla wa ala khalaqahum li ghayatin azimatin wa hikmatin azimah. Adapun Bani Adam manusia, Allah menciptakan mereka li ghayatin azimah dengan suatu maksud yang mulia. Wa hikmatin azimah, suatu hikmah yang sangat agung, wahiyal ibadah, yaitu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak menginginkan dari mereka, aku menciptakan jin dan manusia bukan agar mereka memberikan saya rezeki. Wa ma uridu ayyut'imun, dan tidak aku menginginkan dari mereka agar mereka memberikan makan padaku. Bahkan Allah katakan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah Allah yang maha memberikan rezeki dan maha memiliki kekuatan yang kokoh. Allahumma khalaqaka litaktasibalah. Ya Allah, tidaklah menciptakanmu agar engkau bekerja untuknya. Antahtarifa wa tajma'alahu malan. Allah menciptakanmu bukan agar engkau mengumpulkan harta untuk Allah, bukan. Kama yaf'alu banu Adam ba'dhum li ba'dhin. Sebagaimana yang dilakukan oleh manusia, sebagian manusia antara satu dengan yang lainnya, yaj'aluna ummalan. Ya, mereka di antara manusia ada yang menyiapkan ummal, para pekerja. Yajma'una lahumul makasib. Tujuannya apa? Agar mereka, para pekerja tadi, mengumpulkan untuk dia harta. Kalau adapun Allah tidak, kata beliau, Allahu ghaniyun an hadza. Allah maha kaya. Allah tidak butuh seperti itu. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Bahkan Allah maha kaya dan tidak butuh terhadap makhluk. Walihadza qala ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Oleh karena itu Allah mengatakan setelah ayat tadi, dan tidak aku menginginkan dari mereka pada penciptaan itu berupa rezeki. Wa ma uridu ayyut'imun, dan tidak pula aku menginginkan dari mereka agar mereka memberikan makan padaku. Dalam surah Az-Zariyat ayat 57. Allahu jalla wa ala yut'imu wa la yut'am. Allah yang memberikan makan dan dia tidak diberi makan. Ghaniyun 'anit ta'am. Allah tidak butuh terhadap makanan. Wa ghaniyun jalla wa ala bidzatihi. Ya, Allah mencukupkan dengan dirinya sendiri. Wa laisa huwa fi hajatin ila ibadatik. Dan demikian pula Allah tidak punya hajat, tidak butuh terhadap ibadahmu. Naam, law kafarta ma naqasta ya mulkallah. Seandainya engkau kafir, tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaannya Allah. Naam. Walakin antal ladzi bihajatin ilaih, tapi engkau lah yang butuh terhadapnya. Antal ladzi bihajati ilal ibadah, engkau yang butuh untuk ibadah. Jadi ibadah, katakan, tanamkan dalam hati bahwa itu adalah kebutuhan. Ya. Naam. Ibadah apa? Kebutuhan. Kalau itu kebutuhan berarti kita yang berupaya. Kita berusaha. Sebagaimana ketika kita butuh makan minum pada tubuh ini apa? Kita yang berupaya, kita berusaha. Kalau tidak makan, tidak minum ya sakit. Maka demikian pula hati ini ya, membutuhkan apa? Ibadah. Yang diantara ibadahnya hati adalah al-ikhlasu lillahi jalla wa ala. Bentuk ibadahnya, peribadatan kita kepada Allah dengan hati apa? Keikhlasan, khusyuk. Ini apa semua? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala famin rahmatihi annahu amaraka biibadati. Maka di antara bentuk kasih sayang Allah, Allah memerintahkanmu untuk beribadah kepadanya. Karena apa? Kebutuhan, kita yang butuh. Qala min ajli maslahatik, untuk kemaslahatanmu sendiri. Allah memerintahkanmu untuk beribadah kepadanya. Untuk kebaikan siapa? Kemaslahatan siapa? Bukan untuk kemaslahatan Allah, tapi kemaslahatan kita. Kita yang butuh. Li'annaka idza abadtahu, karena apabila engkau beribadah kepadanya, apabila engkau mengibadahinya, menyembahnya, fa innahu subhanahu wa ta'ala yukrimuka, maka sungguhnya Allah yang akan memuliakanmu bil jazaa'i wath thawabi, dengan balasan, dengan pahala. Fal ibadatu sababun li ikramillahi lak. Ibadah itu adalah sebab dimuliakan
adalah sebab Allah memuliakanmu di dunia wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Qala famanil ladzi yastafidu minal ibadah, maka siapa gerangan yang mengambil manfaat dari ibadah tersebut? Al mustafidu minal ibadah huwal abidu nafsuhu, yang mengambil faedah, yang mengambil manfaat dari ibadah itu huwal abidu nafsu, si abid yang menyembah itu sendiri. Amma Allah, adapun Allah Jalla wa Ala, fa innahu ghaniyun an khalqi, Allah itu maha kaya dan tidak butuh terhadap makhluknya. Yang berapa ya, kawan? Ya? Setengah 11. Baru setengah 11. Oh, belum. Baik. Qala rahimahullah, qala fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ketahuilah sesungguhnya suatu ibadah tidak akan dinamakan suatu ibadah yang hak, ibadah yang benar, kecuali disertai dengan tauhid. Naam, kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at tahara, sebagaimana salat tidak akan dinamakan salat yang benar kecuali apa? Disertai dengan kesucian. Idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadati fa innal ibadata la takunu sahihatan yardahu Allah subhanahu illa idza tawaffara fiha syartan. Nah, apabila engkau telah mengetahui bahwasanya Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, maka sesungguhnya ibadah itu tidak akan dianggap sebagai suatu ibadah yang sahihah, yang benar, yardah Allah, yang Allah ridhai, illa idza tawaffara fiha syartan, kecuali terpenuhi padanya dua syarat. Idza ikhtalla syartun min syartaini batalat, apabila terlepas salah satu di antara dua syarat ini, batalat, maka ibadah itu akan menjadi batal. Nah, apa dua syarat itu? Beliau katakan asy-syartul awwalu, syarat yang pertama, an takuna khalisatan liwajhillah, an takuna khalisatan liwajhillah laisa fiha syirkun, yaitu hendaknya apa? Ikhlas, hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, laisa fiha syirkun, yang tidak ada pada ibadah itu kesyirikan. Fa in khalataha syirkun batalat, apabila ibadah itu bercampur dengan syirik maka akan menjadi batal. Mithlu taharati, seperti tahara, idza khalataha hadathun batalat, sebagaimana taharanya seseorang, wudu'nya umpamanya, apabila bercampur dengan hadas, ya seperti adanya al-pusa wa ad-durat, buang angin, keluar angin, maka tahar akan menjadi batal. Kadzalika idza abadtallaha, demikian pula jika engkau beribadah kepada Allah, menyembah Allah, thumma asyrakta bih, kemudian engkau mempersekutukan Allah dengannya dalam ibadah itu, batulat ibadatuka, maka batallah ibadahmu. Hadza syartul awwalu, inilah syarat yang pertama, itulah keikhlasan, itulah al-ikhlas. Naam. Asy-syartu tsani al-mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama tadi itulah makna dan hakikat makna la ilaha illallah, ibadah hanya untuk Allah. Yang konsekuensinya apa? Harus ikhlas. Kemudian yang kedua, persaksian yang kedua adalah Muhammadur Rasulullah, mengakui Muhammad adalah utusannya. Berarti kita siap mengikuti cara pelaksanaan ibadah kepada Allah melalui petunjuk beliau. Jadi bukan hanya main perasaan, bukan dengan melihat oh banyak orang yang melakukannya kita aja lakukan, bukan. Ya, tapi apa? Al-mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga tidak cukup kalau kita mengatakan yang penting kan niatnya, yang penting nawaitunya, ya kata sebagian orang. Ya, iya, itu baru pengakuan syahadatu alla ilaha illallah. Mana syahadatu Muhammadur Rasulullah? Adalah apa? Kita siap mengikuti tata cara pelaksanaan tadi, baik jumlahnya, waktunya, ya. Naam, jenis ibadah yang kita lakukan, ini semua apa? Diperhatikan. Naam. Qala fa ayyu ibadatin lam ya'ti biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah apa saja yang itu dianggap ibadah, lam ya'ti biha ar-rasul, yang Nabi tidak pernah datangkan, fa innaha batilatun marfudatun, maka ibadah itu adalah ibadah yang batil dan tertolak. Li'annaha bid'atun wa khurafah, karena itu adalah suatu bid'ah, khurafat.
hal-hal yang dibuat-buat. Walihada yaqul sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan, siapa saja yang melakukan suatu amalan. Penafian yang didahului oleh syarat. Ini umum. Amalan apa saja, besar, kecil, ya. Man amila amala, siapa saja yang melakukan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang bukan di atas dasar perintah kami, bukan di atas perintah kami, fahuwa raddun ay mardud, ditolak. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yang tadi riwayatnya Muslim. Naam. Wa fi riwayatin man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang membuat-buat sesuatu yang baru dalam urusan kami ini. Urusannya Rasul apa? Urusan agama, syariatnya beliau. Ma laisa minhu fawarad, yang bukan berasal dari syariatnya Muhammad, fahuwa raddun, maka ditolak. Fala budda an takuna al-ibadatu muwafiqatan lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah itu harus bersesuaikan, mencocoki apa? Sesuai dengan apa yang Nabi SAW bawa. La bistihsanati annas, bukan dengan istihsanatnya sebagian orang manusia. Hanya bukan dengan sesuatu yang dianggap baik orang, itu istihsan. Istihsanat, hal-hal yang dianggap baik, oh ini baik, hanya dianggap baik. Nah, bukan. La bistihsanatin nas wa niyatihim, tidak pula apa? Kembalikan kepada niat mereka, tujuannya, wa maqasidihim, ataupun maksud dari mereka. Jangan sama maksudkan saya baik, saya mau kasih makan orang, umpamanya. Nah, pada sebagian hal acara yang mungkin tidak ada tuntunannya sama sekali, maksudkan saya baik. Lah, kita tidak berbicara tentang maksud dan niat, ya. Nah, sekarang yang kita perhatikan, di samping ibadah amal yang kita lakukan harus lillah azza wajal, yang kedua, sesuai tidak dengan tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hakikat persaksian Muhammadur Rasulullah. Naam. Qala rahimahullah, طيب. Qala la bi istihsanatin nas wa niyatihim wa maqasidahum ma dama anna lam yadull 'alaiha dalilun min asy-syar'i fa hiya bid'atun wa la tanfa'u sahibaha bal tadurruhu li'annaha ma'siyatun wa in za'ama annahu tuqarribuha ila Allah azza wa jalla. Naam. Jadi kata beliau, selama tidak ada dalil di sana yang menunjukkan bahwa itu dari syariat, maka kata beliau fahiya bid'atun, maka itu adalah sesuatu yang baru. La tanfa'u sahibaha, amalan yang dianggap baik tadi tidak memberikan manfaat kepada pemiliknya, bal tadurru, bahkan bisa membahayakannya, li'annaha ma'siyah, karena itu bentuk maksiat. Wa in za'ama annahu tuqarribu biha ila Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dia menganggap bahwa itu dapat mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala budda fil ibadati min hadaini syartain, maka harus, mesti, ya, pada ibadah itu ada dua syarat ini, al-ikhlasu wal mutaba'atu lirrasul. Di samping ikhlas juga adalah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta takuna ibadatan sahihatan nafi'atan li sahibiha, hingga ibadah tersebut menjadi ibadah yang benar, yang memberikan manfaat kepada pemiliknya. Fa in dakhalaha syirkun batalat, apabila ibadah itu masuk syirik, maka ibadah akan menjadi batal. Wa in sarat mubtada'ah, demikian pula kalau ibadah itu adalah ibadah yang dibuat-buat, tidak ada tuntunannya, laisa 'alaiha dalilun fa hiya batilatun aidha, dan dalilnya maka ini juga batil. Biduni hadaini syartaini la faidata minal ibadati, maka tanpa ada dua syarat ini suatu ibadah tidak akan ada manfaatnya. Li'annaha ala ghairi ma syara Allah, karena ibadah tadi dibangun di atas perkara yang Allah tidak syariatkan. Wallahu la yaqbalu illa ma syara'a fi kitabih, dan Allah tidak akan mungkin menerima suatu ibadah, suatu amalan kecuali apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya Al-Qur'an, atau ala lisani Rasulullah sallallahu, ataupun yang telah disyariatkan oleh Rasulnya melalui lisannya beliau alaihi salatu wasalam dalam hadis-hadis yang sahih. Fala hunaka ahadun minal khalqi yajibu ittiba'uhu illa Rasul, maka tidak ada satupun di sana makhluk yang wajib kita untuk ikuti kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ma'ada Rasul, adapun selain dari Rasul, fa inna yutba'u wa yuta'i tabar Rasul, diikuti dan ditaati selama apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma idza khalafa, apapun kalau dia menyelisihi ar-Rasul,
fala ta'a, maka tidak ada ketaatan. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, atiullah wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taati Allah ini secara mutlak, wa atiur rasul ini juga mutlak, wa ulil amri minkum. Nah, Allah tidak mengatakan wa ati ulil amri minkum, tapi wa ulil amri minkum. Artinya apa? Selama pada bentuk ketaatan kepada Allah ataupun rasulnya, maka kita ikuti. Kalau menyelisihi pada perkara yang dia perintahkan tadi, maka kita terhenti. Nah, pada perkara tersebut. Nah, qala wa ulul amri hum al umara wal ulama. Ulul amri ulama ini maksudnya adalah para penguasa dan para ulama. Fa idza ata'ullaha wajibat ta'atuhum. Apabila mereka mentaati Allah, artinya maksudnya dia membuat suatu perkara, program, yaitu sesuai dengan syariat Allah. Sesuai dengan syariat, kita taati perkara itu. Bukan berarti, jangan juga disalahpahami di sini bahwa seluruh perkara yang dilakukan harus apa? Karena sebagian orang saat ini menganggap asal dia bermaksiat sudah dianggap apa? Tidak wajib ditaati. Maksudnya tidak wajib ditaati pada perkara yang satu atau dua atau tiga atau lebih. Adapun yang lain tetap kita apa? Sami'na wa ata'na. Ya, tapi khusus adalah perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya, yang dia datangkan sendiri, bahkan itu bentuk maksiat. Nabi telah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada seorang makhluk dalam bermaksiat kepada pencipta. Naam. Qala fa idza ata'u Allah wajabat ta'atuhum wattiba'uhum. Amma idza khalafu amra Allah fa innaha la tajuzu ta'atuhum wa lattiba'uhum bima khalafu fi. Apabila mereka menyelisihi perintah Allah, maka tidak dibolehkan kita mentaati mereka, walattiba'uhum bima khalafu fi. Ya, tidak boleh mengikuti apa-apa yang mereka selisihi padanya. Yang lain tetap. Ya. Naam. Walattiba'uhum bima khalafu fi. Tidak boleh mengikuti apa yang mereka selisihi. Lianna laysa hunaka ahadun yuta'u istiqlalan minal khalqi illa Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada satupun orang di sana yang ditaati secara tersendiri dari kalangan makhluk kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'adahu, dan selain dari beliau, fa inna yuta'u, maka diikuti, wa yuttaba, ditaati dan diikuti, idza ata'ar rasula wattaba'ar rasul, apabila ia mentaati Rasul, mengikuti Rasul, fa hadhihi al ibadatu shahihah, maka inilah ibadah yang benar, yang hak, yaitu ibadah yang dibangun di atas dua pondasi yang kuat ini. Itulah keikhlasan, kemudian sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kesimpulannya yang kita baca bahwasanya ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, Allah menciptakan kita bahkan jin dengan suatu hikmah, tujuan itu apa? Ibadah. Naam. Kemudian beliau mengatakan, apabila kita sudah mengetahui bahwa Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah, suatu ibadah tidak akan dinamakan ibadah yang hak, yang benar, kecuali disertai dengan keikhlasan. Kemudian yang kedua, sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam melakukan suatu ibadah, suatu amalan, tidak bisa seseorang untuk berbuat seenaknya, menurut dia, menurut pikirannya, menurut perasaannya, menurut orang yang banyak, bukan. Tetapi apa? Sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga apa yang kita baca pada siang hari ini dari kitab Al-Qawaidul Arba bermanfaat dan bisa kita memahaminya, dan kita pun bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Walhamdulillah, insyaallah setelah sejenak baru kita lanjutkan pelajaran fikih kita insyaallah.